Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semua semoga tetap sehat, tetap sukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami datang pada hari ini bersama dengan keluarga kami dalam persekutuan ibadah keluarga untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan syukur dan sukacita kami pada saat ini dengan kembali menyatakan berkat bagi kami semua melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan lebih lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, umat Tuhan, pembacaan Alkitab yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pada ibadah keluarga ini diambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 48 ayat yang ke-15 sampai ayat ke-22. Kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22 firman Tuhan menyatakan, "Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah Bapak Ibu pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang selalu mau memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada sebuah lagu yang saya pasti percaya Bapak Ibu saudara semua jemaat Tuhan tahu lagu ini, karena dari mulai di awal dimunculkan oleh penyanyinya sampai saat ini masih banyak orang yang menyanyikan lagu ini. Lagu ini saya akan nyanyikan di bagian refnya. Pasti Bapak Ibu tahu judulnya. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Saya yakin Bapak Ibu semua saudara tahu lagu ini. Mungkin hafal lagu ini. Lagu yang
dipopulerkan oleh seorang penyanyi bernama Nikita yang judulnya Di Doa Ibuku. Sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana seorang ibu atau juga ya mungkin mewakili juga pastinya orang tua ya, karena kadang-kadang ada juga bapak-bapak yang kemudian agak protes, kok cuma ibu saja yang mendoakan, bapak kok enggak begitu. Saya percaya bahwa lagu ini mewakili orang tua kita yang selalu mau mendoakan kita, yang selalu mau memberikan doanya bagi anak-anaknya. Dan lagu ini juga mengingatkan kepada kita betapa pentingnya doa dan berkat dari orang tua kita. Bahkan ada sebuah pepatah yang biasanya dipercaya oleh atau dipegang oleh saudara-saudara kita. Ada pepatah mengatakan sorga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi ini membuktikan, ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya arti doa dan berkat dari orang tua kita. Nah, hal yang serupa sepertinya kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam perikop bacaan ini, ternyata hal yang serupa juga sudah dipahami sejak dahulu oleh umat Tuhan di masa itu, di masa kita lihat Yusuf dan juga Yakub. Bahkan sebelumnya kita ingat ceritanya Yakub dan Esau yang meminta berkat kepada Ishak, ayahnya, yang kemudian menimbulkan kontroversi, menimbulkan perselisihan. Tetapi yang utama adalah dari cerita itu juga kita belajar bagaimana mereka juga memandang berkat doa dari orang tua itu luar biasa, punya peran dalam kehidupan mereka. Dan itu juga yang digambarkan dalam perikop bacaan kita pada hari ini. Bagaimana Yusuf membawa kedua anaknya yaitu Efraim dan Manasye kepada Yakub sang ayah untuk meminta doa, meminta berkat kepada Yakub. Nah, ini membuktikan juga bagaimana Yusuf memahami pentingnya doa Yakub sebagai orang tuanya. Pentingnya menerima berkat itu dalam kehidupan mereka. Karena ada penafsiran juga mengatakan bahwa orang tua juga dipandang sebagai wakil Tuhan bagi anak-anak atau bagi keluarganya. Jadi kita lihat betapa pentingnya meminta doa, meminta berkat kepada orang tua. Ya mungkin juga kadang-kadang dalam kehidupan kita sekarang agak terlupakan. Tetapi ini mengingatkan kita semua hari ini bagaimana kita juga harus selalu meminta doa-doa dari orang tua kita yang memang senantiasa juga kalau enggak pun kita minta mendoakan kita. Itu saya percaya. Dan kita bisa ada dalam keadaan kita, keberhasilan kita, di dalam segala sesuatu yang kita bisa terima dan kita rasakan itu juga karena doa-doa orang tua kita. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf memaknai berkat Tuhan yang dia imani didapatkan juga lewat Yakub sang ayahnya, yang kemudian menyampaikan juga kepada Yusuf bahwa memang berkat yang diterima atau berkat yang akan diberikan kepada kedua cucu-cucunya yaitu Efraim dan Manasye ini adalah sebuah berkat yang didasari oleh sebuah iman yang kuat. Iman yang ditunjukkan oleh Yakub yang mengatakan di ayat ke-15 dan ke-16 bahwa yang pertama Tuhan itu adalah gembala baginya. Jadi ini didasari oleh sebuah pengalaman kehidupan di mana Yakub memahami Tuhan sebagai gembala yang dalam pemahaman dalam artian kita tahu gembala itu tugasnya menjaga, memelihara, membesarkan hewan-hewan peliharaannya. Dan demikian juga yang dimaknai atau dirasakan oleh Yakub. Tuhan selalu memelihara kehidupannya. Tuhan selalu menjaga kehidupannya. Tuhan selalu yang bisa membesarkan dia, yang bisa membuat dia ada dalam keadaannya, itu adalah karena Tuhan. Dan itu yang dibagi kepada Yusuf dan kedua anaknya tadi. Bahwa Yakub mau bahwa anak-anak cucunya juga menyadari ini bahwa Tuhan itu gembala. Tuhan itu yang akan terus memelihara sehingga mereka tidak perlu khawatir berlebihan untuk kemudian tetap beriman dan percaya kepada Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka. Yang kedua, Yakub juga mengatakan di ayat ke-16, Tuhan itu sebagai malaikat
yang melepaskan aku dari segala bahaya. Bapak Ibu pasti masih ingat cerita Yakub. Ada dua permusuhan yang besar yang diceritakan oleh Alkitab. Yang pertama, permusuhan antara Yakub dan kakaknya Esau, berhubungan dengan hak kesulungan. Yang kedua dengan Laban, sang mertua. Nah, permusuhan itu menimbulkan efek yang juga tidak baik buat Yakub. Bahkan ada kesan bahwa Yakub melarikan diri dari Esau untuk menghindari Esau yang bisa berbuat, mungkin bisa membunuh dia karena hal tersebut. Sehingga dia lari kemana-mana, Mesopotamia dan lain-lain, sehingga dia pada akhirnya selalu bersembunyi. Dan ini membuktikan bahwa dia memahami, dia bisa selamat, dia bisa punya anak, dia bisa punya cucu sampai sekarang. Itu semua karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang selalu ada dalam kehidupannya. Nah, dua hal ini, makna berkat yang disampaikan oleh Yakub ini juga harusnya mengingatkan kita semua. Kita punya Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang selalu akan menyertai, menjaga, melindungi kita, dan Tuhan juga yang selalu akan ada dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita harus menghadapi situasi seberat apapun, tantangan sehebat apapun, baik itu mungkin dalam segi kesehatan kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan sosial kita, kita tetap percaya. Kita tetap beriman, kita tetap berharap, dan akhirnya membuat kita taat dan setia kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Kita diingatkan ada Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun kita lihat juga dari perikop bacaan kita, ternyata pemberian berkat ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Mungkin seperti memori terulang kembali begitu. Kita ingat cerita Yakub dan Esau, yang kemudian Yakub berusaha mengambil hak kesulungan itu, dan artinya bahwa yang bungsu jadi sulung, yang sulung jadi bungsu begitu mungkin secara sederhana begitu. Dan hal ini terulang kembali dalam pemberkatan Efraim dan juga Manasye. Harusnya yang menjadi anak sulung adalah Manasye, tetapi apa yang dikatakan Yakub, meskipun Yusuf bilang, "Pak, ini salah loh, harusnya ini Manasye yang kamu berkati dengan tangan kanan sebagai sebuah simbol buat hak anak sulung begitu." Tetapi Yakub katakan, "Saya tahu, tetapi Efraimlah yang akan menjadi lebih besar." Apakah ini hanya perkataan Yakub? Diimani ini bukan hanya perkataan Yakub, ini adalah perkataan Tuhan. Karena memang akhirnya kita bisa lihat dalam cerita, dalam kisah Alkitab, Efraim juga menjadi lebih besar daripada Manasye. Jadi artinya kita pahami juga apa yang dilakukan oleh Yakub pada saat itu adalah juga bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai keluarga. Nah, kalau kemudian kita memahami ini adalah bagian rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita belajar juga dari peristiwa ini bahwa Tuhan terkadang memakai cara yang berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan punya rancangan yang terkadang berbeda dalam kehidupan manusia. Meskipun kita tahu ini mungkin menimbulkan kontroversi, karena Bapak Ibu kalau membaca seterusnya ceritanya katanya Efraim itu jadi sombong dan lain-lain, karena memang yang namanya hak kesulungan itu sangat penting buat orang-orang pada saat itu. Salah satunya hak kesulungan bisa membuat mereka dapat 2 kali lipat warisan begitu. Itu yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 21. Tetapi kita ingat kembali bahwa maknanya adalah bahwa kita belajar mengimani apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan rancangkan, apapun yang Tuhan perbuat, meskipun terkadang itu tidak kita pikirkan, tidak kita harapkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan logika kita. Tapi kita percaya apapun yang kemudian diinginkan Tuhan, direncanakan Tuhan, pastilah yang terbaik dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kehidupan kita semua. Sehingga kita diingatkan, meskipun mungkin saat ini
Ya, ada kesan bahwa dalam kondisi seperti ini kayaknya Tuhan kok diam saja. Tuhan membiarkan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah diam saja. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan punya rencana buat kita. Rencana yang terbaik, rencana yang penuh damai sejahtera, asal kita mau tetap meyakini dan mengimani itu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman ini juga menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Hari di mana kita harus berjuang, harus bergumul menghadapi tantangan pergumulan kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang selalu ada buat hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Lewat firman-Mu kami belajar untuk mengimani bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan selalu ada untuk menopang kami, menjaga, memelihara kami. Dan biarlah firman hari ini menguatkan kami menjalani hari-hari kami ke depan. Sehingga kami tetap setia, tetap taat dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan kami. Karena kami seringkali mengalami kelemahan, keterbatasan yang membuat kami terkadang meragukan kehadiran Tuhan. Tapi biarlah kami terus diyakinkan Tuhan untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan juga kembali hidup kami semua. Tuhan mengenal kami, Tuhan mengetahui keberadaan kami. Kami ingin mempercayakan semua kembali kepada Tuhan, karena kami semua mengimani juga bahwa Tuhan adalah gembala kami, Tuhan juga adalah malaikat kami yang akan senantiasa menyertai memberkati hidup kami. Tolonglah kami saat menjalani hidup ini, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, dan jadikanlah kami juga saluran-saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati juga persekutuan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, terkhusus gereja kami GPIB, Tuhan memberkati selalu. Kami percayakan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah persekutuan yang ada di dalamnya tetap terpelihara dan terjaga, sehingga kami tetap juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, panggilan pengutusan kami, untuk juga melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga doakan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Presiden kami bersama dengan wakil presiden, bersama juga dengan para menteri, bahkan pemimpin-pemimpin Forkopimda, pemimpin daerah, bahkan semua aparat-aparat negara TNI dan Polri, dan semua yang bekerja, para dokter, tenaga medis, dan juga semua ilmuwan yang saat ini bekerja di garis depan, Tuhan berkati mereka semua. Kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka mereka juga bisa menjalankan tugas mereka di dalam rangka pemulihan bangsa kami. Dan kami percayakan pemulihan bangsa ini kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan kami, pemilik hidup kami, yang akan menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk terus merasakan dan menerima anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pemilik hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan berkati semuanya. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap bersyukur. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam buat keluarga masing-masing.